Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kamu pernah nggak merasa grogi, deg-degan, keluar keringat dingin pada saat kamu berbicara di depan umum? Atau pada saat kamu berbicara dengan teman-teman sebayamu sekalipun? Nah, ini sering terjadi bahkan kepada saya sekalipun. Bagaimana sih caranya agar rasa itu bisa hilang dan menambah keberanian kita? Tentu hal ini adalah hal yang lumrah, apalagi jika kita berbicara di depan umum atau jika kita bertemu dengan orang-orang yang baru kita kenal. Kita mungkin takut image kita dianggap buruk, kita mungkin takut apa yang akan kita ucapkan adalah hal yang salah, sehingga membuat kita ragu-ragu dan akhirnya timbul rasa deg-degan, rasa was-was, dan rasa minder untuk berhadapan dengan hal tersebut. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang bisa kamu latih mulai saat ini agar rasa itu hilang, menambah kepercayaan dirimu sehingga kamu bisa tampil maksimal, baik itu di depan umum maupun pada saat kamu berbincang dengan teman-teman barumu. Banyak orang yang mengungkapkan di luaran sana bahwa saya terlalu pendiam, saya mudah grogi, dan saya tidak berani untuk tampil di depan umum atau untuk berbicara di depan kamera sekalipun. Ada solusi yang bisa kamu latih sehingga kamu bisa tampil lebih maksimal dan percaya diri serta hilang apa yang kamu khawatirkan itu. Namun, disclaimer dulu bahwa apapun jika hanya didengarkan tanpa dipraktekkan, niscaya itu tidak akan membuahkan hasil. Namun, sebatas angan-angan yang ada di otakmu saja. Kamu harus tahu dulu apa yang menjadi penyebab ketidakberanian kamu untuk berbicara di depan umum atau hanya sekedar berbicara di depan kamera sekalipun. Yang pertama adalah otak kita. Kenapa otak kita? Ya, karena otak kita mengirimkan sinyal bahwa kita sedang dalam bahaya, makanya kita menjadi deg-degan, was-was, dan keringat dingin. Nah, makanya kita harus mengakali otak kita agar tidak mengirimkan sinyal darurat dan bahaya pada saat kita berbicara di depan umum atau berbicara di depan kamera sekalipun. Yang pertama yang harus kamu lakukan yakni adalah berolahraga. Loh, kok berolahraga? Gimana sih? Ya, dengan berolahraga kamu akan jauh lebih happy, gembira, dan bahagia. Kamu tahu kan, ketika berolahraga otak kita mengeluarkan hormon yang namanya hormon endorfin. Hormon tersebut merupakan hormon pemberian dari Tuhan yang bisa keluar hanya ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Salah satunya dengan cara berolahraga. Lalu dengan keluarnya hormon endorfin ini, pikiran kita jauh lebih positif. Dan ketika pikiran kita jauh lebih positif, maka kita akan lebih bersemangat, lebih bergembira, dan tanpa was-was. Jadi hormon endorfin ini adalah hormon penenang yang terjadi pada saat kita melakukan aktivitas-aktivitas, contohnya berolahraga. Secara logika begini, bisa apa enggak kita berperilaku positif, namun pikiran kita masih negatif? Tentu akan sangat sulit sekali. Yang terpenting adalah bagaimana otak kita bisa berpikiran positif, lalu tindakan-tindakan kita tentu akan mengikuti otak kita. Nah teman-teman, salah satu yang bisa kalian lakukan adalah berolahraga. Kamu bisa melakukan banyak pilihan, contoh katakanlah jogging, skipping, atau bermain sepak bola. Contohnya, bisa kamu lakukan untuk merangsang hormon endorfinmu keluar, atau yang lebih kita kenal dengan penenang alami dari Tuhan. Kemudian yang harus kamu lakukan berikutnya adalah berbicara di depan cermin. Mungkin ini adalah perihal yang sepele, namun ini membuktikan bahwa dengan kita berbicara di depan cermin, itu akan merangsang otak kita untuk lebih berkreatif lagi. Kamu bisa mempraktikkan dengan cara kamu bisa menyebutkan satu kata yang terlintas di otakmu. Apa saja itu? Kamu juga bisa menggunakan kata-kata yang lainnya yang sesuai dengan apa yang muncul sepintas di pikiran kamu. Misalnya dengan kata-kata komputer,
Komputer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan manusia sehari-hari. Sekarang ini banyak hal-hal yang bisa dilakukan dengan adanya komputer. Mulai dari mengetik, mengedit foto, mengedit video, bahkan hanya untuk streaming video pun bisa dilakukan melalui komputer. Misalnya dengan kata-kata seperti itu, kamu mulai memberanikan diri untuk melatih bagaimana otak kamu berimajinasi, berkreasi, dan hingga tersusun kata-kata berdasarkan kenyamananmu. Lantas, dengan kamu melakukan ini, apakah seketika akan hilang rasa grogi, was-was, dan kecemasanmu? Seperti halnya ketika kita mengendarai sepeda motor. Tentu pada awal mulanya, kita dalam berlatih, kita akan mengalami kesulitan terlebih dahulu. Bahkan tidak jarang pula, kita jatuh, menabrak dinding, dan juga banyak hal lainnya. Tentu begitu pun juga dengan berlatih berbicara. Seperti halnya kita berbicara di depan cermin, coba kamu bisa melakukan ini seminggu saja dan lihat bagaimana perubahannya. Lantas apalagi nih yang harus kamu lakukan untuk lancar berbicara? Yang harus kamu lakukan yakni adalah menginisiasi pembicaraan. Ketika kamu bertemu dengan teman-temanmu, kamu harus bisa mulai lebih dahulu untuk membuka topik pembicaraan. Karena dengan kamu mulai untuk berbicara, kamu akan terdorong untuk menghilangkan rasa takut. Jika kamu sudah melakukan 3 hal yang saya sebutkan, berolahraga dengan teratur, kemudian berlatih berbicara di depan cermin, kemudian kamu langsung praktekkan untuk menginisiasi pembicaraan di awal bersama dengan temanmu. Niscaya jika kamu melakukan ini dengan sungguh-sungguh dan juga dengan kerja keras, akan membuahkan hasil yang tidak kamu sangka-sangka. Kamu akan jadi lebih berani, tidak was-was, tidak deg-degan, dan dapat mengucapkan kata-kata mengalir saja tanpa perlu kamu repot-repot untuk menulis skrip, untuk menghafalkan kosakata, dan lain sebagainya. Dan yang lebih lagi, kamu akan terbebas dari rasa grogi, was-was, dan keringat dingin ketika berbicara di depan umum atau di depan kamera atau bersama dengan orang-orang sekitarmu. Semoga ini bisa membantumu dan menginspirasi kamu untuk berbuat lebih positif, lebih baik lagi, lebih berkembang dari hari ke hari, dan membuatmu menjadi manusia yang spesial. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.